Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Agus Dwi Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, serta teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Kurnianingrum dengan NIM 932116819, Erik Wibowo dengan NIM 932117819, dan Abdul Rojak 932118919. Di sini kami akan menyampaikan tentang pembelajaran akidah akhlak melalui online. Berikut akan dipaparkan penjelasan materinya oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak melalui online. Media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gagna menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Yang kedua, menurut Heinich dan kawan-kawan menggunakan istilah medium sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media komunikasi. Yang ketiga, menurut J. Yusuf Hadi Miarso membatasi pengertian media dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Yang keempat, menurut Gerlach, secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Manfaat media pembelajaran online. Dengan adanya media pembelajaran online, maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran yang membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang pertama, mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Yang kedua, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaan terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan para siswa dapat secara aktif dilihatkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang implementasi pembelajaran akidah akhlak dengan media online. Implementasi itu adalah cara atau penerapan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana penerapan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan media atau menggunakan alat secara online, secara daring. Kalau dilihat dari keadaan kita saat ini, kita sudah terdampak karena kita terdampak dengan COVID-19, maka pemerintah dalam surat nomor 369/MPK/HK tahun 2020 mengenai pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus atau COVID-19. Ini salah satu alasan mengapa saat ini kita menggunakan media online dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran akidah akhlak. Kita disuruh atau ada suatu undang-undang atau peraturan untuk kita harus belajar di rumah untuk pencegahan COVID-19 dengan menggunakan Google Meet, Google Zoom, dan lain sebagainya. Lalu apa sih kelebihan dan kelemahan media online atau media pembelajaran dengan online itu? Salah satunya kelebihan. Yang pertama, kelebihan. 1. Kelebihan kita dalam pembelajaran dengan menggunakan media online. 1. Informasi yang bersifat personal
dapat memudahkan untuk diakses kapan saja. Yang kedua, adanya sarana komputer berupa internet yang memadai. Juga informasi yang disampaikan selalu yang terbaru atau update, dan jaringan yang kita atau bahan ajar atau bahan belajar kita juga semakin luas kalau menggunakan media online. Selanjutnya yang keempat, fasilitas yang mudah untuk diakses. Kita dapat menjelajahi seluruh dunia dengan media online. Selanjutnya, kelemahan dari media online. Satu, terletak pada peralatan. Maksudnya terletak dari peralatan ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, cukup mahal. Jadi harus bagaimana ya, untuk yang menengah ke bawah harus menabung dulu untuk mendapatkan HP yang spesifikasinya baik untuk belajar. Selanjutnya yang kedua, kemampuan penggunanya. Ini tergantung dengan individu masing-masing mau belajar atau tidak. Jika mau belajar dengan baik, maka ilmu yang didapat dari media online juga banyak. Tapi jika tidak ingin belajar, maksudnya keinginan belajarnya lemah, maka ya keilmuan yang didapat dari media online ini juga sedikit. Selanjutnya 3, belum meratanya jaringan internet ke seluruh Indonesia. Ini terkendala sinyal. Biasanya setiap daerah itu keadaan sinyal internetnya kan juga berbeda. Ini yang dimaksud dengan belum meratanya jaringan internet. Belum yang ada di pedalaman kan juga belum ada internet, contohnya di Papua atau di yang bagian pedalaman. Selanjutnya yang keempat, kurangnya kemampuan dalam penguasaan internet. Ini bagi yang belum pernah sama sekali belajar media sosial, media online atau peralatan canggih, contohnya di pedalaman itu tadi. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar akidah akhlak. Media pembelajaran selain sebagai penyalur pesan juga dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau learning result. Pada periode ini, pengawasan media pembelajaran memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi siswa, baik kemampuan atau potensi siswa itu sendiri, maupun minat dan bakat siswa, termasuk juga gaya belajar setiap siswa. Dengan adanya media pembelajaran yang beragam dan variatif, bertujuan agar siswa dapat belajar dengan nyaman, jelas, dan bebas, sehingga akan menghilangkan kejenuhan siswa terhadap belajar. Dengan begitu akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dan diharapkan tujuan belajar dapat tercapai, serta hasil belajar bisa meningkat. Bidang studi akidah akhlak dalam penyampaiannya juga membutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran dalam bidang studi akidah akhlak adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik berupa peraga, teknik, maupun metodenya yang secara aktif dapat digunakan oleh guru akidah akhlak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan syarat agama itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran ini, penggunaan media pembelajaran akidah akhlak juga dapat difokuskan pada media pembelajaran audiovisual, e-learning, Google Zoom, Google Meet, dan Quizzes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 telah usai. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Masalah hafidini wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.